Tes 1 2. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Kali ini di video 02 kita akan ngebahas tentang dokumentasi dari Udo 17, terkhusus untuk yang server framework 101 ya. Nah, kita ke dokumentasi. Dari udu.com kita pergi ke menu community, lalu bagian section learn documentation. Lalu bisa pilih untuk yang developer guide. Nah, dari sini ya. Atau kalau misalkan dari depan nih, Odoo documentation, bagian developer, learn to develop in Odoo with developer tutorials and framework references. Nah, kita bisa pilih sini dulu. Welcome to the developer documentation of Odoo. Whether you are a seasoned developer or just getting started, you will find here all the technical guidance and resources you need for developing Odoo application ya. Explore our extensive collection of tutorials, how-to guides, and reference materials to achieve your development goals. The Odoo development ecosystem is built on a modular and extensible architecture that allows you to extend existing applications or create new ones to meet the specific needs of modern business ya. Jadi Odoo development ecosystem itu dibangun di atas sebuah modular dan extensible arsitektur ya. Jadi arsitektur yang modular dan extensible bisa ditambahkan maksudnya, yang membolehkan kita untuk menambahkan untuk extend atau memperluas fungsi dari aplikasi yang sudah ada atau membuat baru untuk memenuhi kebutuhan dari modern business yang spesifik. Specific needs of modern business. Kebutuhan spesifik dari modern business gitu ya. You can make use of the tools and framework provided by Odoo. Kamu dapat menggunakan tools dan framework yang disediakan oleh Odoo to focus on getting your web application up and running quickly. Untuk fokus getting your web application up and running quickly without needing to reinvent, tanpa perlu untuk menemukan reinvent the wheel, tanpa perlu kita menemukan ban lagi ya, karena sudah ada yang menemukan ban gitu. Kita tinggal gunain aja, ngapain kita harus temukan ban lagi ya. And worry about the underlying infrastructure, dan khawatir tentang infrastruktur apa yang ada di belakangnya ya. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak perlu pusing-pusing mikirin infrastruktur. Jadi kita bisa pakai Odoo untuk membangun development ekosistem kita. If you are new to Odoo or web application development, start with the server framework 101 tutorial. Oke, nanti sebelum kesini, di sini ada pilihan tutorials. Kita coba ke tutorials dulu. Oke, di tutorials ini ada if you are new to Odoo development, we recommended starting with the setup guide ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah nunjukin tentang setup guide. Jadi saya memilih untuk menggunakan environment setup ini ya. Jadi saya pilih untuk menggunakan Docker ya. Itu kalau nggak salah saya dapatnya dari sini deh. Sebentar, database management. Baru Docker, terus nanti ke bagian on-premise nih ya. Jadi di sini on-premise itu artinya kayak kita nginstal di mesin gitu ya. Package installer ini yang ada di distribusi ya. Misalkan kayak di Linux atau di Windows ya. Kalau di Linux tuh Odoo provides package installers for Debian-based Linux distribution seperti Debian, Ubuntu, etc. RPM-based Linux distribution seperti Fedora, CentOS, Red Hat, Enterprise Linux, dan lain sebagainya. And Windows for the Community and Enterprise Edition. Jadi di Linux yang berbasis dengan Debian atau RPM-based yang itu dan Windows itu disediakan paket berupa community dan enterprise yang sudah di package, yang sudah dikemas gitu. Kita tinggal klik 2 kali install aja. Contohnya kayak ini. Preparationnya untuk di Linux kita harus install Postgres dulu ya, kayak sebelumnya kita udah pasang Postgres via Docker. Lalu pasang repositorinya, kalau di Ubuntu Fedora seperti ini, pasang repositorinya baru tinggal diinstal ya. Terus distribution package juga ada. Kalau nggak mau via repository, ada distribution package. Kemudian di Windows juga ada ya. Oke,
Ini untuk yang source install, kemarin saya tidak putuskan untuk pakai source install karena saya udah coba beberapa kali dan gagal ya. Jadi saya pilih pakai yang via Docker. Nah, ini dia. Yang di video sebelumnya saya mention untuk minimal Python version ya. Di sini Odoo requires Python 3.10 or later to run ya. Jadi perlu Python versi 3.10 untuk bisa dapat berjalan. 3.10 atau lebih untuk bisa berjalan ya. Nah, ini change in version, changed in version 17. Jadi minimum requirement update from Python 3.7 to Python 3.10 ya. Jadi di Odoo versi 17 ini minimum requirement dari Python-nya dirubah. Sebelumnya tuh di Python versi sebelumnya itu 3.7, tapi di Odoo versi 17 itu sudah dirubah untuk minimum version Python-nya ada di 3.10 ya. Oke, kita balik lagi ke tadi ada di mana tadi ya? Tutorials. Oke. Nah, di sini ya, di halaman ini saya mau nunjukin tentang learn the server and frameworks ya. Bagian yang ini kita akan belajar runut ya. Pertama dari server framework 101 ya. Di sini ada tag-nya beginner. Nah, di sini ada keterangan tag-nya juga beginner. Di sini ada advanced. Jadi kita akan mulai dari beginner dulu ya. Untuk playlist kali ini saya hanya akan membahas tentang server framework 101 ya. Mungkin di playlist selanjutnya saya akan coba bahas tentang discover the web framework, akan satu playlist, dan juga di playlist selanjutnya saya akan membahas tentang master the web framework ya. Jadi khusus untuk di playlist kali ini saya akan hanya membahas tentang server framework 101. Kemudian nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan untuk expand your knowledge on the server framework di bagian yang ini ya, define the module data, restrict access to data, safeguard your code with unit test ya. Kita untuk di server 101 ini kita tidak melakukan tes TDD ya, tes drive develop test TDD, test driving development, tapi kita langsung aja ngerambo gitu ya. Maksudnya kita langsung ngoding tanpa melakukan tes. Nah, nanti kita juga akan belajar safeguard your code with unit test ya. Di Odoo juga sudah ada unit testnya. Lalu ini tagnya semuanya beginner. Oke, langsung kita masuk ke server framework 101. Server Framework 101. Welcome to the Server Framework 101 tutorial. If you reach this page, that means you are interested in the development of your own Odoo module. Oke. Ya, kalau kamu sampai di halaman ini, berarti kamu tertarik untuk mengembangkan modul dari Odoo kamu sendiri ya. It might also mean that you recently joined the Odoo company for a rather technical position. Mungkin kamu it might also ya, mungkin kamu juga baru saja join di Odoo company untuk rather technical position ya, untuk sesuatu technical posisi. In any case, atau your journey to technical side of Odoo start here ya. In any case, apapun situasi kamu, your journey, perjalanan kamu to the technical side dari ke dalam sisi teknikal dari Odoo itu dimulai dari sini. The goal of this tutorial is for you to get an insight. Tujuan dari tutorial ini untuk memberikan kamu insight ya, atau insight itu pencerahan of the most important dari sebagian besar hal penting, important parts of the Odoo development, dari sebagian besar bagian penting dari Odoo development, pengembangan Odoo development framework ya. Sambil kita ngedevelop modul on modul kita sendiri to manage real estate assets ya. Jadi kita sambil ngebangun. Nah, jadi case yang nanti akan digunakan di server 101 ini dari chapter 1 sampai 15 ini adalah case-nya kita akan membuat modul untuk memanage real estate assets kayak gitu ya. The chapters should be followed in their given order since they cover the development of a new Odoo application. Jadi chapter ini harus diikuti in their given order sesuai dengan urutannya since they cover the development sejak dia
mengcover apa ya? Mengcover itu memenuhi bukan, menaungi, membahas semua development of Odoo application from. Jadi ngebahas semua tentang proses pengembangan dari Odoo application yang baru dari scratch ya, dari nol maksudnya, in secara in an incremental way, secara uh, incremental itu apa ya? Bertambah gitu ya. Maksudnya dari nol sampai satu 2 3 4 dan seterusnya kayak gitu ya. In other words, dengan kata lain, each chapter depends on previous one. Nah, dengan kata lain, chapter yang satu itu berkaitan dengan chapter sebelumnya ya. Setiap chapter itu akan berkaitan dengan chapter sebelumnya. Jadi kita nggak bisa bacanya loncat-loncat ya. Kita harus berurutan. Okay, before going further, make sure you have prepared your development environment with the setup group. Oke, kita sudah punya uh, development environment. Kita cek lagi ya. Docker PSA, oke, masih jalan ya. Servernya masih jalan, Odoo dan Odoo Postgres. Mungkin saya bisa make, saya mau lihat komennya. Oke, saya akan stop, make stop. Oke, lalu saya jalankan lagi, make start. Sip, aman ya. Script makefile kita udah berfungsi dengan baik. Lalu kita bisa buka di localhost, alamatnya di 8069. Mungkin saya nggak mau pakai WP. Aduh, sorry. Oke, langsung masuk ke discuss ya. Jadi kalau kita install website atau install aplikasi apapun, kayaknya defaultnya langsung dependensinya langsung dibawa ke diinstal juga Discuss ini ya. Discuss ini adalah aplikasi untuk chat ya atau untuk chat dengan tim. Oke, sebelumnya saya mau ke apps dulu. Baru website ini saya akan uninstall ya. Ini dengan cara klik ini lalu uninstall. Uninstall modules can be risky. We recommend. Oke, saya coba zoom ya. We recommend you to try it on duplicate or test database first. Oke, saya mau coba uninstall aja. Karena belum ada datanya ya. Tunggu prosesnya. Kita bisa lihat prosesnya di Macrocks Odoo. Oke, delete. Udah selesai? Oke, udah selesai. Mantap. Oke, sekarang website ini udah nggak ada ya. Sip. Oke, balik lagi ke dokumentasi. Jadi kita sudah punya development environment kita yang kita bangun dari video sebelumnya dengan menggunakan Docker ya dan juga Docker Compose untuk menjalankannya. Kita juga sudah membuat Makefile ya untuk mempermudah kita uh, apa ya istilahnya menavigasikan perintah-perintah untuk Dockernya, untuk Odoo-nya seperti start, set, stop, service, start, stop, restart ya dari service Odoo-nya. Dan juga kita bisa buat logs, kita bisa lihat logs dengan logs Odoo, kita bisa lihat logs dari database, kita bisa masuk ke dalam konsol Odoo dengan konsol, kita juga bisa masuk ke PostgreSQL Interactive Shell ya dengan Make PSQL. Sip, jadi development environment kita sudah siapkan dari video sebelumnya. Oke, ready? Let's get started. Chapter 1, Architecture Overview. Multi-tier application. Odoo follows a multi-tier architecture. Meaning that the presentation, artinya, meaning that the presentation, the business logic, and the data storage are separated. Jadi, Odoo ini menganut arsitektur multi-tier yang artinya bahwa presentation, layar presentation, terus business logic dan juga data storage itu terpisah ya. Jadi terpisah multi-tier arsitektur. Lebih spesifiknya, more specifically, it use three-tier arsitektur. Nah, jadi Odoo ini menggunakan arsitektur three-tier ya. Jadi presentation, business logic, dan data storage. Multi-tier, three-tier arsitektur.
Ini dia gambarnya dari Wikipedia. Presentation layer ini the topmost level of application is the user interface. Jadi ini adalah presentation layer, ini adalah aplikasi layer paling atas yang diakses oleh user ya. The main function of the interface is to translate text and results to something the user can understand. Jadi mentranslasikan dan mentranslate tugas dan hasil ke dalam sesuatu yang bisa dimengerti oleh user ya. Jadi bukan berupa kode-kode tapi berupa sesuatu hal yang bisa dipahami oleh user gitu. Lalu di level selanjutnya atau di tier selanjutnya yaitu logic tier. This layer coordinates the application, processes commands, makes logic decision and evaluation, and performs calculation. It also moves and processes data between the two surrounding layer. Jadi logic tier ini tugasnya untuk memproses perintah, terus membuat logik keputusan logikal, terus mengevaluasi, juga melakukan kalkulasi, dan dia meneruskan data dari antara dari layar sebelumnya dan juga meneruskan ke layar selanjutnya, kayak gitu ya. Jadi dia kerjanya tuh meneruskan data dari layar sebelumnya ke layar selanjutnya, begitu juga sebaliknya. Lalu di paling dalam lagi itu ada data tier. Data tier nih, here is information is stored and retrieved from a database or file system. The information is then passed back to the logic tier for processing and then eventually back to the user. Nah, jadi di data tier ini itu di mana data itu akan disimpan dan juga diambil ya. The presentation tier is combination of HTML5, HTML5, JavaScript, dan juga CSS ya. Jadi presentation layer ini adalah kombinasi dari tiga teknologi ini, HTML5, JavaScript, dan juga CSS. The logic tier, dengan kata lain, the presentation tier ini adalah yang kita lihat di sini ya. Ini adalah istilahnya yang kita lihat di user yang kita lihat ini adalah presentation layer. Yang lihat user maksudnya. The logic tier is exclusively written in Python. Ya, jadi nanti logic tier ini dihandle oleh Python. Di mana presentation layer tadi HTML5, JavaScript dan CSS yang kita lihat di sini tampilan ini. Lalu nanti di belakang itu sebenarnya yang mengontrol semua adalah logic tier, yaitu dibangun dengan bahasa pemrograman Python ya. Jadi nanti kita akan ngoding dengan bahasa pemrograman Python. While the data tier only supports PostgreSQL relational database management system. Di mana data tier ini ya, database ini dia hanya saat ini didukung oleh PostgreSQL. Jadi nanti kita ngoding pakai Python dan kita simpan datanya di database yang ditenagai atau disupport oleh PostgreSQL ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi kita pasang Docker Compose itu menggunakan service dari PostgreSQL ya. Nah, itu adalah data tier ya. Oke, depending on the scope of your module, Odoo development can be done in any of these tiers. Tergantung dari scope of your module, Odoo development can be done in any of these tiers. Therefore, before going any further, it may be a good idea to refresh your memory if you don't have an intermediate level in these topics. In order to go through this tutorial, you will need a very basic knowledge of HTML and intermediate level of Python ya. Saya sudah mention di video pertama, itu teman-teman saya rekomendasikan untuk belajar Python dulu, Python fundamental dan juga Python OOP ya, Python Object Orientation Programming ya. Itu untuk mencapai di level intermediate level ya, karena di intermediate level ini kita udah masuk di OOP-nya. Advanced topics will require more knowledge in the other subjects. There are plenty of tutorials freely accessible. Ada banyak tutorial yang bisa diakses secara gratis. So we cannot recommend it. Jadi kita tidak dapat merekomendasikan one over another, satu atau yang lainnya, since it depends on your background ya. Karena tergantung dari background kita gitu. Ada yang sebelumnya itu ngoding dengan PHP, ada yang sebelumnya itu ngoding dengan Java, ada yang sebelumnya ngoding dengan Ruby on Rails gitu ya, kayak saya gitu.
dan ada juga yang bukan dari coder gitu ya, bukan dari programmer. Jadi tutorial itu akan sangat tergantung dari background kita, jadi mereka tidak bisa merekomendasikan satu atau yang lainnya. Kita bisa akses sendiri aja secara gratis di internet. For reference this is the official Python tutorial ya. Ini ada referensi Python tutorial yang resmi. Yang terbaru udah versi 3.12 sih harusnya. Nah, ini dia ya. Bisa belajar juga dari sini. Oke, ini ada catatan. Since version 15, Odoo is actively transitioning to using its own in-house developed OWL framework. Oke, jadi sejak versi 15, Odoo secara aktif mulai bertransisi untuk menggunakan in-house its own in-house developed OWL framework ya. Jadi dia punya framework yang namanya OWL framework. Ini mereka build sendiri as part of its presentation tier. Jadi di dalam presentation tier ini ada framework untuk presentation tier namanya OWL framework. The legacy JavaScript framework is still supported but will be deprecated over time ya. Jadi legacy JavaScript frameworknya masih disupport, tapi seiring berjalannya waktu akan deprecate, akan ditinggalkan. Oke, lanjut kita ke Odoo modules ya. Both server and client extensions are packaged as modules. Jadi keduanya baik server dan client extension itu dikemas ya, dibungkus sebagai modules which are optionally loaded in a database. A module is a collection of function and data that target a single purpose. Jadi sebuah modul itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi ya, dan data, fungsi-fungsi dan data yang punya tujuan, yang punya satu tujuan ya, yang dia mentargetkan untuk hanya satu tujuan gitu. Contohnya kayak modul invoice ya, dia itu ada banyak fungsi dari invoice, misalkan kayak membuat invoice, terus mengedit invoice, menghapus invoice, lalu menghubungkan invoice dengan modul yang lain gitu ya. Terus ngeprint invoice, merubah status invoice kayak gitu. Itu kan fungsi ya. Jadi satu modul invoice itu punya banyak fungsi dan dia punya mentargetkan hanya satu tujuan, yaitu adalah tentang invoice ya, untuk invoicing. Maksudnya tujuan itu adalah untuk invoicing. Begitu juga dengan website ya. Tujuannya dia punya banyak fungsi, yaitu membuat website, mengedit, menambahkan data, terus dan fungsi-fungsi lainnya, dan tujuannya hanya satu, yaitu untuk website. Begitu juga dengan modul-modul yang lain. Jadi modul itu dia hanya mempunyai satu tujuan. Odoo modules can either add brand new business logic. Jadi Odoo modules itu dapat ditambahkan dengan business logic yang baru, benar-benar baru, to an Odoo system. Jadi kita bisa menambahkan business logic yang baru ke dalam Odoo system, atau alter and extend existing business logic, atau meniru dan mengembangkan business logic yang sudah ada sebelumnya. One module can be created to add your country's accounting rules to Odoo's generic accounting support ya. Jadi misalkan bagian accountingnya itu tidak sesuai dengan rules yang ada di negara kita, kita bisa modifikasi ya. While a different module can add support for real-time visualization of a business fleet ya. Jadi kita juga bisa menambahkan support dukungan untuk real-time visualization dari bus fleet. Ini untuk case yang fleet management system mungkin ya. Everything in Odoo starts and ends with module. Semuanya di Odoo itu dimulai dan diakhiri dengan modul. Jadi dengan kata lain, semua yang ada di Odoo itu adalah modul ya. Jadi semuanya nih, aplikasi-aplikasi ini semuanya adalah modul sebenarnya. Kita lihat dari point of view sebagai developer ya. Kalau user sebutnya ini adalah apps ya, apps sales, apps restoran, tapi sebagai developer kita lihat satu apps ini adalah sebuah modul. Jadi sebenarnya ini adalah modul. Terminologi, developers group their business features in Odoo modules yang tadi saya jelaskan. The main user facing modules are flag and expose
as apps ya. Jadi user melihat modules itu sebagai aplikasi ya, but a majority of modules sebenarnya bukan aplikasi, tapi kebanyakan modules itu sebenarnya bukan aplikasi ya. Nih kalau kita lihat ya, nih ada 576 ya. Nah ini yang seperti ini nih, ini sebenarnya bukan aplikasi kan, post sales atau post ini bukan aplikasi. Ini kayak ya modul ya, modul. Nah, kalau apps gitu kita bisa filter by apps. Ini hanya 55. Nah, apps itu seperti ini. Jadi kita bisa berinteraksi, ada user interface-nya gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kebanyakan modul itu sisa-sisanya itu bukan aplikasi ya. Jadi modul itu udah pasti aplikasi, tapi salah, aplikasi itu udah pasti modul, tapi modul itu belum tentu aplikasi, kayak gitu ya. Modules may also be referred to as add-ons and the directories where the Odoo server find them from add-ons path. Oke, jadi modules itu dapat direferensikan sebagai add-ons dan directories di mana Odoo server akan mencarinya dari add-ons path. Oke. Add-ons path ini nanti kita belum konfigurasi dari Odoo config-nya, kita akan konfigurasi sekarang aja ya. Jadi di balik ke text editor ya, project kita sebelumnya, kita sudah bikin yang namanya di bagian Odoo container, ini ada yang namanya volumes, lalu etc Odoo ya. Ini sebelumnya saya udah mention ini untuk nyimpan konfigurasi. Nah, kita akan simpan di konfigurasi Odoo-nya di dalam sini, etc Odoo, lalu Odoo config ya. Di sini kita define namanya apa ya? Head ya, options namanya, option pakai S. Kemudian di sini kita gunakan path yang variabel namanya add-ons path ini ya. Kita copy, kita paste aja, lalu sama dengan di sini kita isi sesuai dengan yang ada di Docker Compose, yaitu yang ini ya, add-ons, lalu nih, copy. Sip. Lalu ada lagi tambahan koma untuk yang user nggak pakai usr library Python 3, kemudian this packages, kemudian Odoo, kemudian add-ons. Oke, jadi ada dua path ya untuk add-ons path. Yang pertama dari mnt extra add-ons dan juga user lib Python 3 this packages Odoo add-ons ini ya. Sip, disimpan. Untuk konfigurasi dari Odoo-nya hanya seperti ini aja. Oke, kita bisa restart servernya, make restart. Sip, mantap. Composition of a module. An Odoo module can contain a number of elements. Jadi Odoo module itu dapat mengandung sejumlah elemen ya. Pertama ada business objects. Business object, contohnya kayak invoice ya, is declared as Python class. The fields defined in these classes are automatically mapped to database columns thanks to the ORM. ORM itu Object Relation Mapping Layer. Jadi di komposisi dari modul itu di dalamnya ada business object ya. Kemudian ada object views, itu define UI user interface display. Lalu ada data files ya. Business objects ini kayaknya model deh kalau nggak salah. Object views ini nanti tentang views ya. Lalu ada data files, itu bentuknya XML or CSV files declaring the model data. Views or reports, configuring data. Jadi ini isi dari data files. Bisa berisi views or reports, configuring data, modul parameterization, security rules gitu ya, demonstration data, dan lain sebagainya. Lalu ada controller, web controllers, handle request from web browser. Atau bisa juga ada static web data, itu isinya bisa image, gambar, CSS, or JavaScript files yang digunakan oleh web interface or website. No one of these elements are mandatory. Tidak ada satupun dari semua elemen ini yang mandatory. Some modules may only add data files. Ya. Beberapa modul mungkin hanya mengandung isinya hanya data files. Ya. Beberapa yang lain mungkin isinya hanya object view, atau beberapa yang lainnya mungkin isinya hanya business objects aja gitu ya.
Contohnya kayak country specific accounting configuration. Nah, itu modul ini itu isinya mungkin hanya data files doang ya, data files dari country, dari negara gitu. Data-data negara misalkan ya, itu isinya hanya satu modul, itu isinya hanya data files doang, tapi nggak ada web controller, nggak ada object view, dan juga nggak ada business objects. Jadi nggak ada yang mandatory gitu. While others may only add business objects. Nah, di mana yang lainnya itu hanya berisi business object aja. During this training, we will create, selama latihan ini, we will create business object. Selama latihan ini kita akan membuat business object, ya, business objects, object views, dan juga data files. Jadi kita akan bikin nih model, object views ini views ya, data files itu data. Module structure, okay. Each module is a directory within a module directory. Setiap modul adalah sebuah directory. Within a module directory. Module directories are specified by using the add-ons path option ya. Jadi modul directory itu akan dispesifikkan dengan perintah atau flag add-ons path ya. Tapi kalau tadi kita nggak perlu lagi perintah itu karena kita sudah mengatur di add-ons konfigurasi yang ini. Jadi kita nggak perlu mengspesifikkan di mana add-ons kita berada ya. Ini kita sudah taruh di dalam sini nih, directory add-ons. Dan kita sudah mendefinisikan di dalam Docker Compose kalau add-ons kita berada di directory add-ons ini. Di directory sini, add-ons. Ya, di directory add-ons. Yang nantinya directory add-ons yang ada di project kita ini akan dimonting ke dalam container dengan alamat yang ini ya. Dan alamat ini itu sudah dibaca oleh si konfigurasi udo yang kita definisikan di udo konfigurasi @udo konfigurasi yang ada di sini ya. Nah, gitu. Jadi udah otomatis kita tinggal taruh modul kita di dalam folder add-on saja. An udo modules is declared by its manifest ya. Nanti kita akan bikin file manifest. When an udo module includes business objects seperti Python files, they are organized as a Python package. Jadi sebenarnya udo modules itu diorganisir dengan konsep yang namanya Python package ya. Kalau teman-teman belajar Python object oriented pasti udah nyoba yang namanya Python package. Nah, dia tuh menggunakan file yang bernama __init__.py ya. Jadi dia menggunakan file init ini. This file contains import instruction for various Python files in the module ya. Jadi file ini tuh berisi instruksi untuk melakukan import dengan berbagai macam file yang ada, variasi file yang ada di dalam modul kayak gitu. Here is a simplified module directory ya. Jadi struktur directory dari modul itu isinya seperti ini. Jadi nama modul, baru nanti ada directory namanya models ya. Nanti di dalamnya kita definisikan init.py. Kemudian ini bisa banyak nih, banyak file ya. Misalkan ada crm.py, ada sales.py kayak gitu ya, tergantung bisnis dari modulnya. Kemudian nanti ada directory yang namanya data, ya ini selevel dengan models ya. Nanti di dalamnya juga kita definisikan file init.py ya. Kemudian kita tadi yang di dalam init.py ini kita harus import ya. Jadi from titik dari directory ini from titik import nama semua file.py yang ada di dalam directory models ya. Begitu juga dengan yang init.py yang ada di dalam data ini ya. Jadi di dalam file init.py yang ada di dalam data ini isinya adalah from titik, jadi maksudnya dari directory ini data itu import, nanti kita import semua nama file yang ada di dalam directory data kayak gitu. Nah, kalau manifest ini adalah berisi informasi atau apa ya? Iya, berisi informasi lah tentang si modul ini kayak gitu. Kayak gitu ya. Oh, sorry. Ini data ini nggak ada initnya ya. Sorry. Hanya model aja yang ada initnya. Berarti init ini isinya adalah ini models dan isinya adalah kita akan import si models ini ke dalam init.py ya. Jadi yang init yang ini yang ada di luar yang sejajar dengan manifest ini isinya import from titik import models gitu. Oke, ini adalah struktur yang sederhana dari sebuah modul directory ya. Udo editions. Udo is available in two versions. Oke.
Odoo Enterprise dan juga Odoo Community ya. Odoo Enterprise itu adalah berlisensi dan juga shared sources. Odoo Community itu open source. In addition to services such as support or upgrades, the enterprise version provides extra functionalities to Odoo ya. Jadi versi yang enterprise itu ada tambahan fungsi dari Odoo. From a technical point of view, these functionalities are simply new modules installed on top of the modules provided by community version. Jadi dari sudut pandang teknikal, sebenarnya fungsi dari yang uh, enterprise ini itu seperti sederhananya simply menambahkan modul baru yang diinstal di atas modul-modul yang disediakan oleh community version gitu ya. Itu untuk yang versi enterprise. Jadi sebenarnya bisa ya kita pasang versi enterprise itu di atas community version. Oke. Ready to start? It's now time to write your own application ya. Kalau kita klik ini berarti kita ke chapter 2. Oke, berarti di chapter 1 kita udah selesai pembahasannya tentang arsitektur dari Odoo ya. Kita balik dulu ke text editor kita, ke proyekan kita. Oke, jadi tadi kita udah nambahkan add-ons config ya. Nah, kita akan coba dulu deh untuk yang chapter 1 sebelum kita masuk ke chapter 2. Kita akan coba nih, apakah kalau kita tambahkan add-ons di dalam directory add-ons ini, kita tambahkan modul, apakah akan terdeteksi di dalam aplikasi kita ya. Kita akan coba, karena nanti kalau udah capek-capek kita setup tapi ternyata nggak berfungsi kan percuma ya. Jadi kita akan coba ya. Kita akan coba bikin ini ya. Itu sih harusnya sih ada di materi yang chapter 2 ya, tapi nanti kita bisa edit. Oke. Gimana ya? Kayaknya better di chapter kedua aja deh ya. Atau nggak apa-apa deh. Saya akan coba sedikit. Kita akan coba bikin aja ya sedikit ya. Jadi untuk minimal untuk bikin modul atau add-ons itu kita akan bikin directory baru ya di dalam file di dalam directory add-ons ini dengan nama misalkan sampel modul ya. Nanti kita akan edit lagi. Nah, kita jadi harus bikin sebuah directory di dalam directory add-ons ya. Kita namakan sampel modul. Ini yang akan menjadi nama modul kita. Oke, kemudian kalau nggak salah, file yang penting itu maksudnya file minimal yang harus ada di dalam sebuah modul itu adalah init__py dan juga ___ manifest__py ya. Jadi harus ada dua file ini. Ini adalah dua file minimal requirement yang dibutuhkan untuk membuat sebuah modul. Oke, kita mulai dari kalau init karena di dalam sini tidak ada model, jadi kita nggak perlu nambahin, jadi kita kosongin aja. Lalu kita pindah ke manifest ya. Ini sekarang saya ada di file manifest. Nah, di manifest ini minimal requirement yang dibutuhkan untuk membuat sebuah manifest file itu adalah ini kita perlu bikin Python dictionary ya. Jadi dalamnya Python dictionary. Lalu kita akan minimal atributnya kalau nggak salah name. Kemudian kita kasih nama misalkan sampel modul ya, sama kayak nama direktorinya sampel modul. Kemudian selain nama kita juga perlu depends ya. Ini adalah Python dictionary. Ini bentuknya adalah array. Kita akan depends ke nama modul yaitu base dulu ya. Untuk sementara kita akan depends ke sini. manifest.py Python. Oke. Selanjutnya installable. Kayaknya hanya ini doang sih. Atau nama doang ya. Oke, kita sementara akan coba dulu deh. Make restart. Oke. Kita coba restart.
Ah, oke. Tadi kan dijelaskan kalau tidak semua modul itu adalah aplikasi ya, sedangkan kita di sini mengakses filter aplikasi kan. Jadi kita hilangkan dulu, kita coba cari sampel. Oke, nggak terdeteksi ya. Nah, mungkin kalau nggak terdeteksi kita bisa aktifkan debug, debug true ya. Ini pergi ke web, di sampingnya web ini ya, kita kasih tanda tanya. Kemudian kita tulis debug sama dengan satu. Oke, nanti sebelah kanan ada keterangan Udo Development ya, database. Terus nanti ada gambar bug ya di sampingnya chat ini. Nah, ini ada menu namanya Update App List. Kita bisa klik, lalu update. Oke, sudah. Kita coba hilangkan app filter apps-nya, lalu kita cari sampel. Oke, sekarang sudah ada nih modul info ya. Sekarang sudah ada nih modul info by Udo SE, uncategorized technical data, save ya. Jadi minimal requirement untuk membuat sebuah modul itu adalah name ya. Sekarang kita coba daftarkan dia sebagai aplikasi ya. Itu berarti misalkan tadi depends-nya kita pakai lagi depends, lalu dia depends ke modul yang namanya base, kemudian uh, installable application ya, dia merupakan aplikasi ya, dia true, dia merupakan aplikasi. Di aplikasi yang dapat diinstal ya installable misalkan gitu ya. Nah gini ya, jadi nanti dia akan deteksi sebagai aplikasi dan aplikasi yang dapat diinstal. Kita coba restart lagi. Baik, restart. Oke, kita coba restart Udo-nya. Activate. Kita coba ke apps dulu ya. Ke apps sekarang ada nggak aplikasi kita? Oh, kita harus update app list dulu. Sip. Ada nggak nama aplikasi kita di sini? Sampel. Oke, coba saya search ya. Sampel. Nah ya, jadi tadi itu kalau di filter berdasarkan aplikasi nggak ada, sekarang dia sudah ada di dalam daftar aplikasi. Dan ini juga kita bisa install ya. Kita bisa install dengan cara activate ini. Terus technical data, dia juga dependensi ke modul yang namanya base ya. Sip, mantap. Jadi ini adalah minimal requirement dari modul ya. Kita ini membuktikan kalau struktur dari development environment yang kita bangun itu sudah support untuk membuat custom modul ya. Jadi kita akan membuat custom modul nanti di dalam directory add-ons ini. Untuk di chapter selanjutnya, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita sudah bisa loncat ke chapter selanjutnya. Video ini sampai di sini aja. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.